Tinggal bersama. Sesampainya di rumah, setelah menyambut Pika dan Vivi namun senyumnya memudar seketika melihat pria tampan di belakang mereka. Pak Ariel, ngapain dia di sini? Gumam Sila. Setelah melihat Vivi dengan raut wajah kesalnya karena tidak bisa menolak Ariel, sementara Pika malah semakin kebingungan sebab Sila menyebut pria di belakang mereka Ariel, bukan Farel atau Rafan yang biasa disebut Sila. Ada apa kak? Tanya Sila. Entahlah, jawab Pipi membawa masuk barang-barangnya disusul Pika. Ariel hendak masuk namun dihadang oleh Sila. Ngapain bapak masuk ke sini? Apakah kehabisan kamar hotel? Tanya Sila dengan galak. Berisik, aku kesini bukan karenamu, minggir. Ariel dengan santainya mendorong tubuh Sila yang beradu ke pintu. Sila menatap tajam ke arah Ariel. Kalau bukan karena mengerjaiku lalu apa? Bentak Sila. Ariel menghentikan langkah kakinya dan melirik ke arah Sila. Aku tertarik dengan manajermu itu, jadi simpan baik-baik sifat aroganmu itu, ejek Ariel. Sila membelalakan matanya. Pak Ariel suka sama Kak Pipi? Diam, jangan salah paham, aku hanya tertarik bukan menyukainya. Ariel melenggang pergi meninggalkan Sila yang menganga. Sila menebarkan senyum manisnya seketika. Lalu bagaimana dengan Dokter Gibran? Sila tertawa cekikikan mengingat Dokter Gibran juga tertarik dengan Pipi. Pika dan Pipi langsung ke dapur. Ariel berjalan mengikuti Pipi lalu duduk di meja dapur. Ada apa tuan? Apa tuan membutuhkan sesuatu? Tanya Pipi. Buatkan aku minuman. Pinta Ariel dengan tampang datarnya itu. Kenapa tuan Farel kak? Bisik Pika. Dapat helaan napas panjang dari Pipi. Diamlah dek, kakak harap kamu jangan terlalu shock nanti. Jawab Pipi membuat Pika semakin kebingungan. Pipi membuatkan minuman dingin lalu memberikannya ke Ariel yang langsung meneguknya sampai habis. Pipi sampai melebarkan matanya melihat hal itu. Apalagi jakun Ariel naik turun terlihat seksi. Segera ia menggelengkan kepalanya untuk menyadari dirinya. Apa tuan kehausan? Tanya Pika. Ariel menyahut seadanya saja. Pipi mengambil gelas yang tadi dipegang Ariel. Ariel dengan cepat memegang gelas yang sama hingga tangan Pipi dipegang oleh Ariel. Pipi menoleh ke Ariel, begitu juga Ariel. Pika membelalak tak percaya hingga dirinya menjatuhkan sendok masak yang dipegangnya. Pipi melepaskan tangannya namun tidak bisa menangkap gelasnya yang jatuh hingga pecah mengenai kaki Pipi. Ringis Pipi. Ariel berdiri dari duduknya. Dasar bodoh, decak Ariel menggendong Pipi dan mendudukkannya di tempat duduknya tadi. Di mana kotak obatnya? Tanya Ariel ke Pika. Kaget Pika. Di mana kotak obatnya? Jangan buat aku mengulangi hal yang sama, Ariel berkata dengan nada dingin. Iya tuan. Pika berlari ke ruang tamu dan mengambil kotak obat lalu kembali ke dapur memberikannya ke Ariel. Tidak apa tuan, saya hanya kaget, saya bisa mengobatinya sendiri, cicit Pipi. Ariel menatap tajam ke arah Pipi yang terdiam melihat arah lain. Alhasil Pipi diam saja seperti patung saat Ariel mengobati kakinya. Pika mematung di tempat. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan beling itu. Tita Ariel ke Pika. Iya tuan, jawab Pika gelagapan. Jangan terlalu kasar pada adik saya tuan, kata Pipi. Maaf, ucap Ariel singkat membuat Pipi kaget tidak pernah. Pipi mendengar Ariel mengucapkan kata maaf, tidak dengan Pika yang pernah mendengar Farel meminta maaf pada Sila. Pika mengira pria yang menolong kakaknya adalah Farel. Kenapa sih ini? Apa Tuan Farel menyukai kakakku? Bagaimana dengan Kak Sila? Udah jelas kemarin aku lihat Om Farel hanya peduli dengan Kak Sila, lalu sekarang kenapa peduli dengan kakakku? Apa jangan-jangan? Tidak. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Pika. Batin Pika. Pika mengira Pipi berselingkuh dengan Farel, tapi berpikir Pipi begitu mengagumi Sila tidak mungkin mau menjadi selingkuhan Farel. Ada apa ini? Tanya Farel di depan pintu bersama Sila di samping Farel. Pika yang sudah membersihkan lantai masih menganga, masih memegang sapu, menoleh ke arah suara itu. Betapa syoknya Pika melihat ada Farel yang lain. Kok ada dua? Gumam Pika dengan mata melebar syok melihat Farel dan Ariel bergantian.
Dek, Brooke, Dek. Pekik Pipi berdiri dari duduknya, begitu juga Ariel. Pika, Sila melepaskan genggaman tangannya dari Farel, berlari ke arah Pika. Pipi tanpa sengaja mendorong Ariel di depannya hingga terhuyung ke samping namun ditahan oleh Farel. Kau tidak apa? Tanya Farel. Ariel berdiri membersihkan lututnya seolah ada debu menempel di sana. Pipi dan Sila mencoba membangunkan Pika yang pingsan. Mereka menoleh ke Farel dan Ariel yang tampak berdebat mata. Lebih baik kita bawa semampu kita, Kak. Usul Sila dibalas angkukan oleh Pipi. Alhasil mereka berdua membopong Pika sebisanya tanpa meminta bantuan kedua penguasa hebat itu. Kenapa kau datang ke sini? Tanya Farel sekali lagi. Terserahku, jawab Ariel. Tapi banyak yang belum tahu kita saudara kembar, bodoh. Kau lihat membuat adik Maharani pingsan. Tukas Farel. Kenapa jadi adik Sila? Bukankah itu adiknya Pipi? Balas Ariel. Diam saja kau. Kau yang diam. Dasar penguntit, ejek Farel. Kau yang penguntit, balas Ariel. Bisa diam tidak? Ketus Farel. Kau yang seharusnya diam. Farel berdecak, begitu juga Ariel. Berhenti mengikutiku, ucap Farel dan Ariel serentak. Pika perlahan mengerjapkan matanya lalu melihat sekeliling dan matanya masih melihat Farel ada dua. Dek, Pika kamu udah sadar? Tanya Sila. Kak, kenapa aku melihat Tuan Farel ada dua? Tanya Pika memejamkan matanya. Begini dek, Tuan Farel memang memiliki saudara kembar, jelas Pipi. Pika terbelalak seketika. Pika akhirnya mengerti penjelasan Sila bahwa Farel memang ada dua, namun yang lainnya adalah Ariel, saudara kembar Farel yang hilang sejak bayi. Sejak saat itu, Pika harus bisa membiasakan dirinya melihat ada dua pria tampan di dalam rumahnya. Mereka juga tidak pernah membiarkan Bu Wilda masuk rumah mereka. Namun jika harus, maka mereka akan mengurung Ariel di dalam kamar. Maaf ya dek, kakak harus kembali ke Jakarta nanti malam, ucap Sila ke Pika. Pika tersenyum senang. Tidak apa kak, Pika senang dengan kedatangan kakak juga tuan tampan. Hehe. Pika melihat Farel dan Ariel sambil menyengir. Sila tersenyum manis merangkul manja Farel dan Farel mengecup kening Sila dengan mesra, membuat Ariel malah bosan melihat mereka yang seperti itu. Bisakah kakak datang ke kampusku hari ini? Tanya Pika malu-malu. Maksudnya? Tanya Sila. Ada acara di kampusku kak, mereka terkadang selalu mengejekku berbohong saat aku bilang kalau aku dekat dengan Kak Sila. Cicit Pika memilih jemari tangannya pertanda dirinya sedang gugup takut Sila menolak. Sila tertawa mendengarnya. Baiklah, masih ada waktu, ayo berangkat, ajak Sila. Pika tersenyum cerah seketika. Dengan semangat ia berganti pakaian membawa Sila karena Sila pergi, otomatis Farel harus ikut. Tinggallah Pipi bersama Ariel di dalam rumah. Kenapa aku harus mengalami hal ini? Batin Pipi.